Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan membagikan dua buku modul K3 dan buku Tata Rias Pengantin Sunda Putri untuk materinya. Ya, ini saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk untuk hari ini? Kita absensi dulu ya. Saya panggil. Anissa Aksanul Husna. Arik Susilo. Asna Fauzia. Setelah selesai absensi, sekarang kita lanjut ke materi ya. Kemarin membahas apa? Tanggul. Berarti kemarin rias wajah sudah ya. Terus tanggul. Sekarang saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang memakaikan baju untuk pengantin Sunda Putri, dan dilanjut dengan memakaikan aksesoris dengan lengkap. Nanti juga setelah itu dilanjut dengan merias pengantin pria. Di sini ada yang tahu perlengkapan untuk baju pengantin putri itu apa saja? Ada yang tahu? Belum? Kalau gitu saya terangkan ya. Yang pertama, untuk pakaian adat Sunda Putri itu, yaitu ada kain panjang. Kain panjang ini, kain panjang untuk pengantin Sunda Putri itu memakai motif lereng neng. Motif juga bisa. Bukunya udah dipelajari ya, di situ kan ada untuk corak kain yang dikenakan ada 3 macam, yaitu sidomukti, tanpa buket, lereng neng, dan lereng pamor.
Ketiga macam corak tersebut tanpa kada atau polos. Dan untuk kain panjang itu harus dibiru dan banyaknya biru tergantung panjang pendeknya kain dengan jumlah biru ganjil. Letak biru kira-kira 3 jari dari batas pusat ke kanan menghadap ke kanan. Birunya itu bisa 3, 5 atau 7. Tinggal menyesuaikan pengantinnya atau model. Dilanjut yaitu ada stagen tali untuk mengali kain panjang itu setelah digulirkan. Setelah itu ada kebaya putih, juga ada kamsel, ya kamsel atau strapless. Juga ada slopnya, perlengkapannya. Setelah itu untuk bunganya, itu ada mangle pasang 7 buah mangle pasung. Ada mangle pasung 7 buah, terus sisir bunga 2 buah, mangle susun 3 untai, penetep bunga 1 buah, mayang sari 2 untai. Ini contoh saja ya. Mangle itu seperti ini bentuknya. Itu ada 7 buah. Terus lalu ada sisir bunga. Sisir bunga itu bentuknya seperti mangle tapi agak lebih besar. Dipasangkan di kanan kiri sanggul. Lalu penetap ini tempatnya di tengah sanggul. Lalu ada mayang sari yang pendek ini 3 untai. Mayang sarinya 2 untai. Terus setelah itu ini namanya mangle susun, ada 3 buah atau 3 untai. Setelah itu dilanjut dengan aksesorisnya. Untuk aksesorisnya ada 7 buah kembang goyang, yang 5 itu menghadap ke depan, yang 2 itu menghadap ke belakang. Jadi totalnya 7 buah. Lalu ada mahkota. Mahkota ini dipasang di depan atau di atasnya juga. Lalu sabuk, ada 2 sabuk. Setelah itu kalung dan juga kalung. Lanjut gelang. Ada kalung panjangnya lagi, bros, cincin, giwang, dan 6 buah tunjungan.
dan 6 buah guntingan. Kita tekan di kanan kiri sambil juga. Dan di tengah dengan sambil. Ini sudah aksesorinya. Kemarin berarti make up sudah dijelaskan, sambil sudah dijelaskan dan sudah praktek juga ya. Terus sekarang baju, untuk pemakaian baju nanti kita juga akan praktek. Di sini dari aksesoris, di sini dari aksesoris baju atau bunganya itu ada yang ditanyakan. Untuk pakemnya pengantin Sunda Putri itu pakai bunga apa? Ya, bunga sedang malam. Untuk lebih jelasnya sekarang kita praktek saja ya. Siap? Ya. Sekarang kita langsung praktek saja ya. Ya Pak. Sekarang kita langsung pakaikan kain panjang dulu ya. Ya. Mbak, aku berdiri. Kita pasangkan kain panjang dengan cara birunya ini ditaruh depan dulu, dipaskan. Lalu kita lilitkan. Kita lilitkan dulu. Lalu kita tekuk ini, kita lipat yang kanan biar rapi. Lalu kita lilitkan. Setelah kita lilitkan, tadi jadinya begini. Dari sini ada yang ditanyakan, ada kesulitan mungkin tanya. Birunya itu boleh boleh panjang daripada yang dalam, boleh enggak Pak? Enggak boleh, harus pas dan menutup yang belakang. Oh iya. Lalu ini jaraknya wiron ini dari pusar itu 2 jari. 2 jari lebih ke kanan. Iya Pak. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Setelah udah jadi, sekarang kita tali biar kuat. Kita rapikan. Setelah ditali ini yang atas dirapikan. Berikan.
Setelah itu yang depan itu dibelikan biar kuat, biar nggak melorot. Ini dirapikan, ini dipaskan, tarik ke bawah biar pas, biar pas. Setelah itu kita rapikan juga dengan stagen. Dan lebih kuat. Biar lebih kuat. Biar lebih kuat ya Pak. Ya. Dililitkan sampai habis dan dirapikan serapi mungkin biar pinggangnya kelihatan bagus. Setelah itu dikunci, dikasih peniti yang kuat agar tidak copot. Setelah kita pasang stagen, sekarang kita pasang staplesnya. Kita pasangkan. Kita pasangkan. Biar badan terlihat bagus. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Saya jelaskan lagi, untuk sebelum memakaikan kain panjang harus dipakaikan slop dulu. Harus dipakaikan slop dulu dan warnanya itu sesuai warna baju pengantinnya, yaitu pakemnya warna apa? Putih. Ya. Setelah selesai memakaikan strapless, lalu kita pakaikan kebayanya, yaitu warna putih. Dirapikan setelah pakai baju. Setelah pakai baju kita pasangkan bunganya dulu ya. Ya, ya Pak. Setelah selesai memakaikan kebayanya dan kain panjang, sekarang pengantin itu atau model didudukkan. Sekarang kita pasang bunganya. Untuk pengantin Sunda Putri
Ini dinamakan apa? Ada yang tahu? Apa? Namanya mayang sari ya. Kita pasangkan dulu mayang sarinya di belakang singlet. Kita masukkan. Jumlahnya berapa ini? Jumlah mayang sari itu 2 untai. Setelah memasangkan mayang sari, sekarang kita pasangkan mangle susun yang terdiri dari 3 untai. Dipasangkan di kanan. Bagian kanan ya Pak. Ya. Bagian kanan kepala. Setelah mangle susun terpasang, sekarang kita pasang mangle pasung yang jumlahnya berapa? 7. Ya, Pinter. kita pasangkan di atas antara batas sunggat dan sanggul. Kita pasangkan satu persatu dengan rapi. Ya, ini setelah selesai jadinya begini. Ini 7 buah mangle pasung. Setelah memasangkan mangle pasung, sekarang kita lanjut ke mangle sisir. Itu ada 2 buah dan dipasangkan di kanan kiri sanggul ya. Iya Pak. Udah ya, setelah mangle sisir terpasang, kita pakaikan hairnet untuk merapikan. Kita tutup hairnet. Setelah memakaikan hairnet, langsung kita pasangkan penetapnya ya, yaitu di tengah sanggul. Di tengah sanggul bagian atas.
Setelah kita selesai memasangkan penetap, kita pasangkan sekalian 6 kunjungan ini di tengah sanggul untuk menghiasi sanggul biar kelihatan cantik. Setelah selesai memasangkan tunjungan, sekarang kita lanjutkan ke perhiasan pengantin ya. Untuk perhiasan pengantinnya kita pasangkan mahkotanya dulu, dipasangkan di atas sunggar. Kita beri jarak 3 jari itu dari depan. Kita jepit biar kuat. Setelah itu kita lanjut pasang ke kembang goyangnya. Kembang goyang untuk pengantin Sunda Putri ada berapa? 7. Ya. Pasang-pasang tengah, yaitu yang 5 menghadap ke depan, yang 2 menghadap ke belakang. Antara kanan kiri dikasih jarak 2 jari untuk pemasangan kembang goyangnya dan berbentuk kipas. Ini yang 5 ke depan dan yang 2 itu ke belakang, menghadap ke belakang. Lalu selanjutnya kita pasangkan giwang. Setelah pemasangan giwang, kita lanjut untuk memasangkan cincin dan dilanjutkan dengan memasangkan gelang di kanan kiri pengantin. Setelah itu dilanjut dengan memasangkan kalung. Lalu dipasangkan bros 2 buah.
Katuhanku. Iya, 3 jari ya. Oke. 3 jari. Ukurannya berapa jari itu, Kak? 3 jari, jarak antara bros yang satu dengan yang kedua. Lalu kita pasangkan sabuknya, Satu piring. sabuk bening. Dan untuk pemasangan aksesoris yang terakhir, kita pasangkan kalung panjang. Ya, selesai. Dari sini ada yang ditanyakan untuk pemasangan aksesoris dan kain panjang atau kebaya itu? Enggak, Kak, belum. Ini untuk hasil riasan pengantin Sunda Putri lengkap ya, dari baju, aksesoris, hiasan sanggul, bunga. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau gitu sekarang langsung praktek saja ya.